kita itu ada simpan pinjam, terus penyewaan truk, ya, es kristal, air isi ulang, kafe. Jadi kami punya motivasi untuk menciptakan sebuah pabrik es kristal untuk bisa disalurkan ke kafe-kafe dan dengan takaran airnya itu jenis lah, tidak ada penyaringan gitu ya. Kalau kita kasih kepada yang lain, sedangkan ini belum lunas, nanti bahasa ke depan dia aja bisa nggak bayar saya. Ikut-ikutan. Akhirnya dari 99% jadi 0% semuanya. Makanya daripada kami mengambil resiko, lebih bagus nunggu, sabar. Ya, betul. Cari dulu peluang pasarnya, baru ciptakan BUMD-nya. Jangan ciptakan BUMD-nya, baru cari pasarnya. Oke, jangan ciptakan dulu BUMD-nya, baru cari pasarnya. Tapi cari dulu pasarnya, baru kembangkan BUMD. Oke Sobat Desa, sekarang kita sudah di pabrik es kristalnya ya, bagus ya. Ini Sobat Desa bisa lihat ada pemasukan es kristal ini. Fiber ini mau diantar kemana Bagus? Ini akan didistribusikan ke warung-warung langganan yang ada di Lampung. Mungkin ini untuk pemuatan yang kedua. Yang pertama tadi sudah didistribusikan sekitar 20. Ini per sugar ini bisa muat sekitar 12 ya. Kalau satu kantong plastik ini berapa? Satu kantong plastik ini ada 10 kilo. 10 kilo ya? 10 kilo es kristal yang ada. Jadi per 10 kilo itu kita jual dengan harga 12.000 kantongnya. 12.000 per kantongnya. Jadi ini dia tempat produksinya ya Bagus ya? Ya, ini tempat produksinya. Di mesin kita punya kapasitas 2 ton per 24 jam. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah bisa mendistribusikan es sekitar 60% dari total produksi. Jadi satu hari itu sekitar 1,2 kilo per harinya. Sumber airnya dari sini juga Bagus? Sumber airnya kita beli dari PDAM. Dari PDAM. Pagi. Kita juga di samping ini kita ada produksi air mineral. Karena bahan untuk membuat es kristal ini adalah air yang steril, air yang bersih karena memang es provinsi. Maka sekalian dijadikan sebagai tempat air sulang. Jadi dalam satu tempat ini ada 2 usaha yang berjalan. Kesibukan pagi ini lumayan sibuk juga nih. Pagi-pagi udah mulai setor es kristal ya. Apalagi di warung-warung pagi-pagi aktivitasnya harus sudah ready ya, Bagus ya. Mungkin kita bisa jalan-jalan ke dalam. Kalau proses pembuatannya sendiri gimana Bagus? Mungkin bisa dijelasin? Proses pembuatannya sumber air berasal dari sini. Ini bahan air baku yang 2 besar. Jadi yang dari PDAM masuk kemari? PDAM masuk ke 2 tangki besar. Setelah itu air ini akan diproses di air isi ulang sehingga terjadilah air yang bersih. Setelah itu baru. Berarti ini untuk steril ya? Steril untuk membersihkan air bahan baku, baru dimasukkan ke tangki air yang sudah bersih dan steril. Lalu air akan distribusi ke mesin tersebut. Oh ini mesinnya. Nah di mesin ini sudah diprogram oleh kalau menurut mereka human machine. Jadi artinya kita tinggal tombol tekan hidupin, tinggal knob per 30 menit maka es akan keluarnya dari sini ditampung oleh bak penampung. Baru dimasukin ke dalam plastik. Kantong dikemas menjadi es seperti ini. Berarti ini storage-nya ya? Nah, setelah es jadi disimpan di dalam storage. Tujuan penyimpanan storage ini prinsip mesin ini kan mencetak es secara cepat. Tapi dia tidak padat. Nah, storage ini juga untuk memadatkan es kristal tersebut. Berarti udah jadi es di sana, di sini dipadatin lagi ya? Minimal 30 menit baru kita bisa distribusi ke konsumen. Kalau jangka waktu disimpan di sini ada jangka waktunya Pak?
Tergantung permintaan. Biasanya kita kalau pagi itu es penuh, distribusi ini kosong, produksi lagi, nanti es yang diproduksi ini akan didistribusi lagi nanti untuk kebutuhan siang. Nah yang siang didistribusi lagi untuk kebutuhan sore, produksi lagi malam, nanti yang sore itu mengendap semalam, besok paginya baru didistribusikan. Berarti dalam sehari 3 kali produksi maksudnya ya? 3 kali kerja? Dari jam 9 sampai storage ini penuh dan tidak ada permintaan lagi. Jadi besok paginya kita sudah ready es sebanyak kebutuhan konsumen untuk paginya. Oh iya. Wah, luar biasa nih Sobat Desa. Dengan kapasitas segini aja udah bisa menguasai 60% pasar di Melabu ya, bagus ya. Melabu, ya. Apalagi kalau besar nih udah bisa menguasai satu Aceh Barat ini. Insya Allah mungkin kalau kita punya angkutan mungkin kita juga bisa distribusi ke tetangga, misal ke Mangan Raya atau ke Abia. Oke, gitu aja Sobat Desa. Jadi Sobat Desa udah lihat langsung kan ini pabrik es kristalnya. Ada 2 usaha tadi kata Bang Agus, ada produksi es kristal sama penyediaan air isi ulang. Ini betul-betul usaha yang sangat bermanfaat ya Bang Agus ya, khususnya di Kota Melabu, apalagi di Johan Pahlawan sendiri banyak kafe-kafe, banyak warung-warung, banyak tempat-tempat makan yang sangat membutuhkan air mineral serta es kristal ini. Mudah-mudahan menginspirasi buat Sobat Desa sekalian. Oke. Oke, Sobat Desa, kita kembali ke pokok diskusi kita hari ini, yaitu membahas tentang BUMG. Di tengah-tengah kita juga udah hadir Ibu Direktur BUMG. Wah, Ibu Direktur nih. Ibu Evi ya, Bu ya. Ibu Evi ini nanti mungkin akan cerita-cerita sedikit kepada Sobat Desa sekalian mengenai badan usaha milik Gampong di Pasar Aceh yang sudah berdiri sejak tahun 2018. 2018 sudah mulai jalan usaha, Bu ya. Usahanya apa aja kira-kira, Bu? Di sini usaha kita itu ada simpan pinjam, terus penyewaan truk, ya, es kristal, air isi ulang, kafe yang ada di depan sini Sobat Desa, di pinggir. Memang lagi kita bikin ya. Iya, Tempatnya. Oh, penyewaan tempatnya sebagai kafe gitu ya. Penyewaan truk tadi ada berapa unit truknya? 1 unit. Itu disewakan untuk kebutuhan apa ya? Pengangkutan ya. Pengangkutan barang. Kembali ke es kristal ya. Kalau usaha-usaha kayak penyewaan truk, penyewaan kafe, kemudian apa lagi tadi ya? Simpan pinjam. Mungkin itu udah familiar ya. Di kampung-kampung lain juga ada usaha-usaha seperti itu. Tapi kalau es kristal kayaknya kalau di Aceh Barat, Sobat Desa, mungkin cuman Gampong kita ya satu-satunya yang punya usaha es kristal yang dikelola langsung oleh BUMG. Nah, saya penasaran ini kenapa Pak Keci, Bang Agus dan Bu Evi yang ada di Gampong Pasar Aceh menetapkan atau memilih usaha es kristal ini? Jadi kita lihat kalau usaha es kristal, apalagi keliling kita lah ya, dari utara, kemudian ini kan banyak kafe. Iya, banyak kafe. Ya, jadi daripada kita membuat mungkin airnya itu kurang kurang steril gitu ya, buat mandiri ya, gitu maksudnya ya. disebut. Jadi kami punya motivasi untuk menciptakan sebuah pabrik es kristal untuk bisa disalurkan ke kafe-kafe dan dengan takaran airnya itu jenis lah, tidak ada penyaringan gitu ya. Steril ya. Steril dari teman-teman. Kalau omsetnya sendiri udah besar ya? Sekarang alhamdulillah ini mungkin sudah masuk tahun kedua, tapi kita sudah bisa menguasai 60% pasar yang ada di sini. Karena juga sebenarnya di Aceh Barat ini kan ada 3 pengusaha es kristal yang berjalan di luar Gampong. Satu mereka sebagai stokis dari Banda Aceh, jadi kan, dan juga baru-baru ini dibuka pabrik es kristal baru di Mada. Nah, alhamdulillah karena kita di BUMG, kita juga sebenarnya profit perlu, keuntungan perlu, tapi ada unsur unsur kemanusiaan dari situ. Jadi harga jual kita tuh agak sedikit rendah daripada kompetitor yang lain. Ya. Jadi kalau mereka menjual dengan harga di atas, kita bisa menjual harga 12.000 satu kantongnya. Satu kantong. Isinya 10 kilo. Mungkin itu menjadi salah satu daya tarik bagi konsumen kita sebagai
Jadi es kristal ini sendiri usahanya dari tahun 2019. Ya, dia penganggaran di tahun 2019, mesinnya siap beroperasi di Maret 2020. Maret 2020 pas awal-awal Covid ya, berarti ya. Awal-awal Covid. Mesinnya itu sendiri pesan ya, Bapak? Pesan. Jadi prosesnya kita melakukan mengangkat barang dan jasa melalui tender desa. Melalui tender desa. Cuman memang kalau untuk Sumatera kita berjejaki dengan Pak Keci dengan unit, memang di Sumatera tidak ada mesin, tidak ada penyedianya. Kemarin kita menyediakan dari Surabaya, dari Jawa ya. Jawa untuk mendatangkan kemari, dan mereka yang bertanggung jawab untuk menginstal untuk sampai berproduksi. Dia didampingi kemari, datang kemari, lumayan juga itu ya. Terus dari 2020 ya, dari Maret 2020 itu sampai sekarang itu yang kerja orang-orangnya siapa? Kita di sini yang kerja orang kita di sini, dan sebagian orang kita di sini jadi harus kita dari orang luar. Memang kampung kita kecil dan tenaga kerja yang tersedia juga minim. Jadi harus kita datangkan dari luar. Sekarang ini di KBS ada 2 tenaga kerja yang bekerja. Oh, itu sama tenaga kerja yang untuk ngantar esnya juga. Kalau dihitung-hitung berapa kafe atau berapa warung makan yang kira-kira udah jadi mitra? Sekarang ini kalau rata-rata kita sekitar, kalau tingkat es itu sekitar antara 70 sampai dengan 100, jadi mungkin ada sekitar 50 sampai 15 kafe warung yang menjadi mitra kita. Itu di Melabu aja ya? Keluar ada antar nggak, Bang? Pernah kita coba ke Nagaraya bersama dengan pihak lain, karena dianya juga butuh, tapi sekarang karena mungkin dengan kesibukan dia tidak bergabung dengan kita. Insya Allah juga kita pakai bulan ini punya rencana untuk membeli angkutan khusus ke Nagaraya. Keluar kabupaten. Kita terrealisasi, dan itu bisa kita bisa kita masuk ke Nagaraya. Iya. Jadi kalau kita antar dengan becak ke Nagaraya, sampai sana pun habis. Kalau antar keluar kabupaten tanpa ada pendingin yang bagus ya, esnya sampai sana jadi air sobat desa. Air dingin ya, jual air kita. Jual air bukan jual es kristal. Dan juga dengan karena kita juga di sini berada di pesisir, masyarakat juga dampak langsung ya dengan air silang tadi. Jadi masyarakat kita yang mau ambil kita jual memang dengan harga yang sangat murah. 3.000 per galon, memang harga di bawah standar. Air isi ulang ya? Isi ulangnya itu karena memang kalau kita di sini kan ada air yang bagus, Iya. Memang rata-rata itu air pasang. Iya. Ada juga air isi ulang itu dengan mendapatkan air bersih yang lumayan murah. Iya, kalau di air isi ulang yang lain itu kan harganya sekitar 4.000, 5.000 ya kan? Di sini ikut dibayar dengan 3.000. Wah, ini Khusus warga Pasar Aceh. Khusus warga Pasar Aceh. Jadi warga lain. Berarti harus kasih lihat KTP-nya dulu nih. Tapi ini menarik ya Pak Keci ya. Soalnya banyak yang berpikir mendirikan BUMG itu hanya untuk mendapatkan keuntungan profit saja ya, tapi keuntungan sosialnya minim. Justru sebenarnya BUMG ini kan hadir biar masyarakat kita sendiri di kampung justru terbantu gitu ya. Masa berat lagi dengan ongkosnya gitu. Menarik ini. Nah, ini walaupun ini rahasia perusahaan, tapi mungkin bisa bongkar-bongkar sedikit lah buat sobat desa kan. Kasih cerita-cerita sedikit kira-kira dari mulai 2020 sampai dengan sekarang berapa keuntungan yang sudah diperoleh oleh BUMG, dan kira-kira manfaat dari keuntungan ini dirasakan untuk apa saja? Untuk sekarang ini BUMG bisa memberikan PAG itu di tahun pertama ke Lampung besar 40 juta. Alhamdulillah tahun ini meningkat menjadi 70 juta. 70 juta itu target atau udah tercapai? 70 juta itu tercapai. Alhamdulillah juga, karena di tahun ini kita itu berkurang dari sebelumnya 8 orang menjadi 52 orang. 8 orang tahun lalu. Tahun lalu itu hanya 52.
yang bisa kita biayai penerima BLT itu hanya sekarang ini penerima jadi 58 orang. 58 orang. Nah, yang bisa kita biayai hanya 50 orang. Jadi 8 orang penerima BLT itu kita khusus buat BLT yang bersumber dari PAG Gabung. Dari hasil usaha BUMD tadi. Oh gitu. Berarti nggak campur dengan dana desa. Dana desa. Jadi kami ada dua sumber. Pertama sumber dana desa, yang kedua sumber dari PAG. Oh, inisiatifnya yang kita berikan kepada masyarakat. Biar maksudnya kalau selama ini kan orang pikir kenapa tidak diberikan tunjangan aja ke masyarakat. Kita nanti aja tunjangan ke masyarakat kampung. Sekarang kita kasih tunjangan ke masyarakat dulu nih dengan memberikan BLT tadi ke masyarakat. Berarti ke masyarakat dulu ya. Ke Pak Kecilnya belum gitu ya? Belum. Ada kena tunjangan. Ditunjang ya mungkin. Pak Kecil nggak ada tunjangan, yang ada ditunjang. Manfaat-manfaat yang lain untuk sosial kemasyarakatan kayak bantuan ke masyarakat miskin misalnya. Untuk sekarang ini yang kita berikan setiap misal ada perayaan ada kemalangan warga kita, misal ada yang meninggal, kan biasanya harus dikeluarkan uang untuk komano. Ya, uang komanonya itu yang kita berikan ke masyarakat kita alihkan. Dari keuntungan itu sendiri udah termasuk untuk operasional BUMD-nya ya, bagus ya. Berarti tahun lalu sekitar 40, tahun ini meningkat jadi 70. Luar biasa, berarti ada peningkatan, bukti kerja BUMD-nya juga nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat ya, Bu ya. Kalau dari usaha-usaha yang lain selain es kristal ini ada nyumbang PAG juga nggak? Kalau simpan pinjam kayaknya langsung ke masyarakat ya. Nggak ada margin yang dapat. Jadi dia selalu berapa yang pinjam. Itu yang dikembangkan. Terus selama berjalan ini, Bang Agus, usaha BUMD-nya ada nggak kendala yang kira-kira dihadapi? Ada ya? Apa ya kendalanya? Dari simpan pinjam. Simpan pinjam ya? Pinjamnya aja tuh, karena simpannya yang ini ya, yang belum habis disetor gitu ya? Nggak banyak lagi. Kalau es kristalnya sendiri ada kendala nggak? Ada kendala juga ya? Kan semuanya kayak nyewaan truk. Kadang-kadang kan kita tergantung bentuk kita bergerak. Kadang kita perkirakan mungkin bannya cukup 6 bulan, biasa 3 bulan ganti ban, gitu. Jadi kendala-kendala gitu yang kalau di sini juga gitu, di es kristal misal, karena es itu kan mesin yang terus berjalan juga. Jadi ada hal-hal yang sebelumnya tidak kita perkirakan. Misal dulu setelah 3 bulan berjalan kita mengalami kendala tapi pencetaknya tidak. Ternyata kita harus mencari mesin las yang Alkon. Nah, itu kita dapatkan, jadi sehingga produksi kita bisa agak terganggu. Jadi kendala-kendala itu. Dan kendala yang lain karena kita airnya itu bersumber dari tidak air, kadang-kadang air itu ketika kita musim kemarau itu air kita lihat ini kan agak asin, asin, payau. Masyarakat komplain. Terasa asinnya. Nah, kampanye apa? Kita bilang pelanggan. Hal-hal seperti itu yang kadang-kadang pada faktor alam bisa kita hindari. Kemudian ke depan Pak Kecil, setelah usaha ini berjalan, kira-kira rencana apa lagi yang ingin dilakukan oleh Kampung Pasar Aceh bersama dengan BUMD, khususnya juga terkait dengan es kristal ini ya? Apa mungkin ada ekspansi pasar misalnya, atau mau pabriknya diperbesar lagi, atau ada nambah mesin lagi, atau gimana? Alhamdulillah kita terlibat dalam program sekoahnya dari Kementerian Desa bersama dengan Dikti. Jadi kemarin dari situ mungkin nanti kita diberikan pilihan untuk pengembangan usaha tadi. Jadi dalam proposal yang sudah dibuat, mungkin kita ekspansinya yang kita minta itu adalah storage dari es tersebut, sehingga kita bisa meningkatkan produksi es dan kita bisa simpan untuk didistribusikan ke luar daerah. Jadi kalau sekarang ini dengan storage yang hanya sekitar 40-an, jadi kadang-kadang ketika pagi itu banyak langganan, kita keteteran esnya belum jadi orang harus menunggu. Storage-nya besar, jadi kita bisa stok esnya itu misal dalam 1 hari itu 2 ton itu bisa kita simpan. Ketika di lampu kendalanya apapun kita masih punya es.
Mungkin juga ada rencana-rencana kita ya untuk membuka unit baru. Dan sekarang ini kan lagi marak-maraknya pembuatan pengiriman uang link itu. Oh iya. Jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah peluang usaha bagi UMG. Berarti bermitra dengan ini ya? Mitra dengan BRI. Terus juga sekarang banyak CSR-nya dari seperti kantor pos juga sekarang BUMG itu boleh membuka unit untuk menjadi penerima paket. Penerima paket di ininya nanti kerjasama dengan kantor pos untuk penerimaan paketnya. Jadi kita dapat jasa dari tempat macam stokisnya kantor pos. Berarti transit paketnya di BUMG-nya. Nanti di kantor. Jadi itu uang-uang yang tidak membutuhkan modal besar, tapi kita bisa jalan. Kalau tahun ini sendiri masih ngasih modal ke BUMG Pak? Kalau kasih ada, cuma itulah yang tadi dikatakan Pak Agus, ingin membeli mobil untuk transportasi tempat pinjam tahun ini belum untuk tempat pinjam nggak ada. Untuk tempat pinjam nggak ada. Karena gini, ada satu orang yang belum lunas. Jadi gini, kalau kita kasih kepada yang lain, sedangkan ini belum lunas, nanti bahasa ke depan dia aja bisa nggak bayar saya. Ikut-ikutan. Akhirnya dari 99% jadi 0% semuanya. Makanya daripada kami mengambil resiko, lebih bagus nunggu sabar. Ya, betul. Banyak pembelajaran yang bisa kita petik dari hasil diskusi kita hari ini bersama dengan Pak Keci, Bang Agus sama Bu Evi, terutama juga mengenai BUMG, mengenai penanganan COVID dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi sobat desa sekalian, terutama desa-desa yang ingin mengembangkan BUMG-nya ya, atau kalau BUMG-nya sudah ada ingin ditingkatkan usahanya atau ditambah usaha-usaha yang baru. Terakhir mungkin dari Pak Keci, Bang Agus atau dari Bu Evi mungkin ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan ke sobat desa sekalian yang lagi nonton video kita ini. Silakan, siapa aja boleh. Pak, tapi pesan khusus itu Bu Evi boleh. Nggak usah pesan air lagi. Jadi untuk kedepannya kami harap BUMG Pasar Raja ini kami meningkat dan kami mendukung juga apa yang bisa untuk kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat Pasar Raja ini bisa lebih maju lagi dalam peningkatan usahanya gitu. Amin. Dari Bang Agus? Dari kami sobat desa, silahkan kembangkan BUMG-nya, cari sebanyak-banyak peluang untuk mengembangkan usaha tersebut. Jangan terpaku ke satu usaha aja ya. Usaha artinya cari dulu peluang pasarnya, baru ciptakan BUMG-nya. Jangan ciptakan BUMG-nya, baru cari pasarnya. Oke, jangan ciptakan dulu BUMG-nya, baru cari pasarnya. Tapi cari dulu pasarnya, baru kembangkan BUMG. Berarti nggak usah buru-buru untuk diriin BUMG ya. Lihat dulu potensi kita, apa yang bisa kita kembangkan dari potensi kita baru. Iya. Kalau enggak ya sama seperti yang lain, BUMG itu hanya menjadi aksi. Iya, betul. Jadi formalitas saja itu bagiannya. Ini jangankan berharap untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan BUMG-nya sendiri mungkin nggak ada gitu ya. Betul. Wah, pesan-pesan menarik ini dari Bang Agus, dari Kak Evi, kemudian dari Pak Keci juga. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat desa sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak udah nonton video Sawah Gampung di Pasar Aceh ini. Kalau kalian ada ide kita mau kunjungi kampung-kampung atau desa-desa yang mana lagi, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sobat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.